Perkenalkan, nama saya Jolin Audrey. Saya berasal dari SMP Santo Yosef Lahat. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan judul ceritanya adalah Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat. Mau tahu gimana isi ceritanya? Ayo ikut saya. Si Pahit Lidah dan Si Mata Empat. Zaman dahulu kala, di daerah Banding Agung, Sumatera Selatan, hiduplah dua orang jawara yang sangat terkenal dan gagah perkasa. Mereka sangat dikenal oleh masyarakat Banding Agung dan juga disenangi oleh lawan-lawannya. Masing-masing dari para pendekar tersebut memiliki nama julukan. Yang pertama Si Pahit Lidah dan yang satunya Si Mata Empat. Suatu hari Si Pahit Lidah datang menemui Si Mata Empat. Ia pun berkata, "Hei Mata Empat, kudengar engkau sangat sakti, tapi menurutku kesaktianmu tidak sebanding dengan kesaktianku." Merasa diremehkan oleh Si Pahit Lidah, Si Mata Empat pun berkata, "Apa maksudmu? Kau pikir seberapa hebat dirimu? Untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara kita, aku menantangmu untuk beradu kesaktian." "Baiklah, aku menerima tantanganmu. Nanti masing-masing dari kita akan memanjat pohon aren. Kemudian di atas sana kita memotong bunganya. Siapa yang dapat menghindari bunga tersebut, maka dialah pemenangnya." Jelas Si Pahit Lidah menantang. Akhirnya mereka pun menentukan hari untuk beradu kesaktian. Hari berganti dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Si Mata Empat mendapat giliran yang pertama. Sesuai dengan namanya, Si Mata Empat memiliki 4 mata. 2 berada di depan dan 2 lagi berada di belakang kepalanya. Dengan gesit, Si Pahit Lidah pun memanjat pohon tersebut dan ia pun berhasil memotong bunga aren yang ada di atas pohon tersebut. Sementara Si Mata Empat menelungkupkan badannya di rumpun pohon tersebut. Dengan bantuan kedua matanya yang terletak di belakang kepalanya, Si Mata Empat pun berhasil menghindari bunga aren yang telah dipotong dari pohonnya oleh Si Pahit Lidah. Selamatlah Si Mata Empat. Kini giliran Si Mata Empat untuk memanjat pohon. Tidak kalah gesit, Si Mata Empat memanjat pohon. Setelah ia sampai di atas, ia langsung memotong bunga aren yang terdapat pada pohon tersebut. Dengan cepat, bunga itu pun jatuh ke bawah. Si Pahit Lidah yang tidak mengetahui bahwa bunga tersebut telah dipotong, hanya menelungkup diam dan tidak melakukan gerakan apapun ataupun menghindar. Akibatnya, tubuh Si Pahit Lidah terhantam hujaman bunga aren. "Ah, sakit, aduh, ah!" Seketika itu juga ia pun tewas. Melihat kematian Si Pahit Lidah, Si Mata Empat merasa puas. Namun, di balik kepuasannya itu, ia masih bingung tentang nama Si Pahit Lidah. Dia pikir dia hebat, ucapnya sembari melihat
ke arah mayat si pahit lidah. Tapi kenapa namanya disebut dengan si pahit lidah? Apakah lidahnya benar-benar pahit? Ucapnya di dalam hati. Karena penasaran, ia pun mendekati mayat si pahit lidah. Setelah dilihat-lihat, ternyata lidah si pahit lidah tidak jauh berbeda dengan lidah miliknya. Benarkah lidahnya pahit? Ucapnya di dalam hati sambil menempelkan jari telunjuknya ke dalam mulut si pahit lidah. Kemudian ia mengencapkan telunjuknya yang telah terkena air liur dari lidah si pahit lidah. Memang terasa sangat pahit, pikirnya. Akan tetapi, ia tidak mengetahui bahwa rasa pahit tersebut merupakan racun yang terdapat pada lidah si pahit lidah. Akibatnya, ia pun tewas. Kini, tidak ada lagi jawara-jawara yang terkenal saat itu. Mereka semua tewas karena kesombongan mereka sendiri. Mayat si pahit lidah dan si mata empat dimakamkan di tepi danau Ranau. Sampai sekarang, danau tersebut masih ada dan merupakan salah satu objek wisata yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Baiklah semuanya, demikianlah cerita tersebut. Itulah akhir dari cerita. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah sombong terhadap orang lain, karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih, demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan hari ini. Cukup sekian dan terima kasih.